salam sepak bola ya. Dunia sepak bola kembali kehilangan salah seorang legendanya, dan ya mungkin sekitar anak-anak tahun 70-an mungkin hafal dengan nama ini, yaitu Gerd Müller, yang gue baru dapat info juga bahwa ya dia meninggal di usia 75 tahun dan pas hari ini. Nah, dan banyak juga yang DM minta request ya untuk gue coba bikin video tribute tentang seorang predator alias pencetak gol terbanyak dan paling berbahaya di zamannya ketika itu tahun 70-an, yang terkenal akan speednya. Walaupun dia memiliki tubuh yang nggak begitu tinggi, cuman istilahnya gol demi gol lahir dari insting predator yang dia miliki. Nah, dia pun terkenal dengan dengan klubnya yaitu Bayern Munchen, dan hingga saat ini masih memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak di klubnya, di Bayern Munchen ya, dengan kalau nggak salah 563 gol untuk Gerd Müller dari 605 penampilan di semua kompetisi. Dan juga di Jerman Barat pun, yang ketika itu dia perkuat masih bernama Jerman Barat, mulai dari tahun 66 hingga tahun 74, di puncaknya di Piala Dunia tahun 74. Oke, nah sekarang gue akan ceritakan gambaran sedikit sekaligus bikin video tentang tribute seorang Gerd Müller ini seperti apa. Ya, walaupun gue nggak menyaksikannya secara langsung, cuman berbekal dari cuplikan-cuplikan atau ya dari hasil rekaman-rekaman pertandingan yang dia mainkan dan gue tonton ulang, striker ini kalau misalkan di sekarang ya memang berbahaya dan memiliki bakat yang luar biasa untuk seorang Gerd Müller ini. Nah, dia lahir tahun 45 di Nordingen, di kawasan masih Jerman Barat ya, ketika itu di bulan November. Dan dia nggak memiliki tinggi yang fantastis untuk seorang striker, yaitu hanya 176 cm. Nah, 176 cm ini bukan, ya ibaratnya bukan sosok yang tinggi banget untuk seorang striker dan tergolong pendek, karena ketika itu striker di tahun 70-an itu terkenal akan bodinya yang tinggi, keker, dan memiliki jangkauan yang luas. Namun Müller ini mampu mendobrak stigma bahwa ya striker pendek memiliki tubuh pendek pun juga bisa mencetak banyak gol asal memiliki pergelangan kaki dan otot yang kuat, dan ini ditunjukkan oleh Müller. Dia mengawali karirnya di Nordingen di akademi ya, dari tahun 58 hingga tahun 63. Dan berhasil menembus tim senior di tahun 63. Nah, hampir sekitar 2 musim memperkuat tim senior. Lalu Munchen pun seperti biasa, Munchen dimulai di tahun-tahun seperti itu pun sudah bisa mengambil seorang bakat-bakat terpilih dari klub Jerman untuk bisa memperkuat timnya, dan ini mereka lakukan di sosok Gerd Müller ini. Dan ketika itu di Munchen pun sudah ada nama seorang Kaiser, yaitu Franz Beckenbauer, seorang kaisar, dan ya kaisar dalam tanda kutip ya, alias seorang yang dijuluki seorang pangeran sepak bola dari Jerman. Nah, sedangkan di sini Müller ini bertugas sebagai seorang striker murni di depan. Nah, di Bayern Munchen di tahun 64 hingga 79 dia mampu menorehkan, untuk di khusus Bundesliga-nya aja ya, itu 398 gol. Dan kalau gue bilang ini ya luar biasa sekali untuk seorang striker murni yang tubuhnya tergolong pendek ketika itu. Nah, di Munchen pun dia mencetak rekor demi rekor, dan sebelum rekornya ini dipatahkan oleh seorang Robert Lewandowski di musim 2020-2021, dia mampu membuat rekor di satu musim kalender Bundesliga, yaitu sebesar 40 gol di musim 71 hingga di musim 71-72. Dan ini bertahan terus hampir 38 tahun dan belum ada yang mematahkannya. Selain itu juga dia mampu membuat rekor yang kalau gue bilang rekor ini fantastis banget, sebelum kembali lagi dipatahkan oleh seorang Lionel Messi, dan hampir bertahan hingga 40 tahun lamanya, yaitu pada tahun 2012.
dipatahkan oleh seorang Lionel Messi. Nah, rekornya Muller ini adalah di satu musim kalender, kita hitung dari Januari hingga Desember di tahun 72, yaitu sebanyak 85 gol. Seorang Pele pun nggak mampu melakukan itu. Dan ini mampu dilakukan oleh seorang Muller. Nah, ya itulah kehebatan-kehebatannya dia secara individu. Nah, kita lihat secara tim. Nah, secara tim ini dia mampu menghadirkan banyak gelar juga, yaitu Bundesliga, DFB Pokal, ya alias semua dari gelar-gelar domestik dia mampu dapatkan lah untuk level klub, termasuk Piala Winner ketika itu, yang kalau misalkan sekarang Piala UEFA ya, atau Piala Super lah istilahnya, dan Piala European Cup yang kalau misalkan sekarang kita sebut Liga Champions. 3 musim beruntun, 73-74, 74-75, 75-76. Dan puncaknya sebagai individu adalah dia mampu memenangkan sebuah Ballon d'Or atau penghargaan pemain terbaik Eropa ketika itu di tahun 70, dan menjadi pemain dari alias pemain Jerman pertama ya kalau nggak salah yang mampu memenangkan gelar ini. Ini kalau gue bilang ya itu luar biasa banget untuk seorang striker yang awalnya sebenarnya Muller ini awal-awal karirnya sempat nggak diperhitungkan. Kenapa? Karena dia memiliki tubuh yang agak gempal dengan tinggi yang pendek. Nah, ketika itu kan Jerman kan terkenal akan fisik yang gede dan besar ya istilahnya, sedangkan Muller ini mampu mendobrak stigma seperti itu. Nah, keuntungan dari body seperti Muller ketika itu adalah dia mampu menggocek para bek-bek lawan yang memiliki tubuh menjulang lebih tinggi, dan itu dia tunjukkan ketika dia memperkuat Jerman Barat dan terbukti Piala Eropa tahun 72 dan Piala Dunia tahun 74. Nah, ini yang gua tonton tahun 74, dia mampu meruntuhkan beauty of football yang ditunjukkan oleh Johan Cruyff dan tim Belandanya yang ketika itu terkenal akan total footballnya. Dia mampu menghapus sebuah stigma sepak bola indah, itu wajib memenangkan gelar, dan ditunjukkan oleh Muller. Tahun 74, Jerman berhasil menjadi juara dunia, mengalahkan Belanda, Jerman Barat ketika itu dengan skor 2-1, dan kalau nggak salah dia bisa cetak gol deh di situ. Dan 4 gol di turnamen itu dikombin dengan 10 gol dari Piala Dunia tahun 70 menghadirkan dia sebagai top skor dengan total 14 gol hanya dalam 2 Piala Dunia, sebelum kembali lagi dipatahkan oleh Ronaldo Nazario de Lima di tahun 2016 dengan 15 gol. Nah, selain itu rekornya dia ada yang begitu banyak lagi, seperti sampai gua bacain, yaitu pemegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak timnas Jerman sebanyak 68 gol hanya dalam total 62 pertandingan. Nah, sampai saat ini nggak ada yang bisa matain dan sudah bertahan hingga di terakhir pensiun 74 dan sudah 46 tahun nggak ada yang bisa matain. Dan ini menunjukkan betapa luar biasanya seorang striker ini. Dan ya kalau gue bilang, Jerman sekarang merindukan kembali sosok striker seperti ini yang memiliki dinamis dan tubuh nggak begitu tinggi dengan speed yang cukup bagus, ditambah insting predator yang terakhir mereka miliki adalah seorang dalam diri Miroslav Klose. Oke, sekian dulu.